Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ananda. Hari ini ketemu lagi dengan Ayah dalam video BDR. Nah, materi hari ini yang Ayah akan sampaikan yaitu pelajaran pendidikan lingkungan hidup dengan judulnya, materinya yaitu melaksanakan pola hidup sederhana. Nah, materi ini masih ada kaitannya dengan minggu yang lalu ya, mengenai apa itu hidup sederhana ya, bagaimana cara melaksanakan pola hidup sederhana. Dan sekarang ya akan menjelaskan bagaimana sih melaksanakan pola hidup sederhana itu dan bagaimana caranya. Baik, kita mulai. Nah, yang pertama yang Ayah akan sampaikan yaitu bagaimana, ini ada sebuah pertanyaan ya, bagaimana menerapkan perilaku hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa kita terapkan ya, perilaku hidup sederhana itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana caranya? Nah, oke, kita uraikan ya. Kita bisa membiasakan pola hidup sederhana itu di berbagai lingkungan. Nah, ini kita pahami dulu ya, bahwa semua manusia bisa melaksanakan atau membiasakan pola hidup sederhana itu di berbagai lingkungan. Lingkungan apa saja? Misalnya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat sekitar. Jadi tiga ini ya. Jadi pola hidup sederhana itu bisa kita terapkan di keluarga atau di rumah, kemudian di sekolah, dan lebih luasnya lagi di lingkungan masyarakat. Nah, itu yang harus kalian pahami ya. Nah, pola hidup sederhana dapat dilakukan untuk berbagai bidang kehidupan ya. Sekali lagi, pola hidup sederhana dapat dilakukan untuk berbagai bidang kehidupan. Di antaranya ada dua nih ya. Yang pertama, menghemat penggunaan sumber daya alam ya. Kedua, tertib dan mentaati peraturan. Nah, ini cara melaksanakan perilaku hidup sederhana itu ada dua ini nih dalam bidang kehidupan ini yang harus kalian pahami. Yang pertama, menghemat penggunaan SDA ya. Sumber daya alam itu kan semua kekayaan yang ada di alam ya, baik tumbuhan, hewan, air, matahari, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tertib dan mentaati peraturan. Nah, bagaimana ini cara pelaksanaannya, penjelasannya? Kita bahas satu-satu. Yang pertama dulu, menghemat penggunaan sumber daya alam. Nah, nih tolong disimak ya. SDA atau sumber daya alam merupakan potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi ya. Memang sumber daya alam itu dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan produksi. Nah, salah satu sumber daya alam yang perlu dihemat nih, ya garis bawah ini ya, bulat ini, yang perlu dihemat penggunanya adalah air. Nah, jadi yang fokus dibahas di sini adalah air. Oke. Nah, air itu kan sumber daya alam ya, sumber daya alam yang tidak akan habis atau yang dapat diperbarui. Air merupakan kebutuhan utama manusia, sangat jelas ya. Air yang digunakan manusia adalah air tawar. Nah, ini air tawar itu air tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, jadi air tawar ya, jernih gitu, atau air bersih lah gitu ya. Ya, nah itu memang air yang digunakan oleh semua manusia di dunia itu air tawar. Nah, air tawar merupakan air yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Nah, ini jadi air yang cocok, yang pas untuk kebutuhan manusia itu adalah air tawar, dan air tawar tersebut harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak beracun. Nah, ini dua ini ya, harus syarat kesehatan dan tidak beracun.
Akan tetapi air bersih yang dapat diminum semakin sedikit jumlahnya di alam. Dikarenakan apa? Karena sebab yang menurunkan kualitas dan kuantitas air di bumi. Nah, jadi air bersih yang ada di bumi itu semakin sedikit jumlahnya di alam karena akibat ulah manusia, ya, yang dapat menurunkan kualitas kuantitas air di bumi. Artinya kualitas ini yang tadinya jernih jadi kotor gitu ya, kotor, berbau, berwarna. Nah, itu akibatkan oleh siapa? Dia akibatkan oleh manusia itu. Tentu kan Anda tahu ya bagaimana cara manusia bisa merubah atau kenapa disebabkan oleh manusia ya air bisa kotor. Mungkin banyak hal. Nah, salah satunya akibat buang sampah ke sungai, padahal sungai itu untuk air minum warga atau untuk mencuci, misalnya buang sampah, atau limbah pabrik itu juga bisa, atau dan yang lain sebagainya ya. Nah, untuk itu dalam kehidupan sehari kita harus sebisa mungkin menghemat air, jelas ya, harus. Nah, dengan cara menghemat air itu banyak caranya ya, banyak caranya. Misalnya menghemat air saat mandi, mencuci, atau membuang air di toilet ya. Nah, itu salah satu yang bisa kalian lakukan di rumah ya. Dengan menghemat penggunaan air berarti kita telah mengurangi jumlah air yang dibuang percuma ya. Jadi dengan cara kita meminimalisir air itu akan sudah mengurangi jumlah air yang dibuang percuma ya. Nah, ini contohnya ya. Anak laki-laki bermain air disemprotin ke temannya. Ini apa-apaan? Ini tidak baik ya. Nah, ini tidak menghemat air. Harusnya nggak usah seperti ini. Kalau misalnya karena Anda mau menyiram tanaman bekas cucian atau bekas air beras atau air apa ya, itu bisa dilakukan. Nah, yang kedua ya, bagaimana cara menerapkan pola hidup sederhana itu dalam bidang yaitu ketika mematuhi sebuah peraturan atau tata tertib dah. Nah, salah satu cara untuk melaksanakan pola hidup sederhana yaitu dengan mematuhi peraturan tata tertib. Ini ada garis merah. Jadi kalau kita ingin melaksanakan pola hidup sederhana, ya salah satunya ini mematuhi peraturan tertib. Bagaimana hubungannya nih mematuhi peraturan dengan pola hidup sederhana? Nah, salah satunya mematuhi peraturan di sekolah. Nah, ini ya salah satu peraturan yang ada di masyarakat itu apa? Ya, peraturan di sekolah. Nah, salah satu contoh peraturan di sekolah yaitu apa? Kewajiban memakai baju seragam. Ini kan wajib ya, memakai baju seragam. Warna, bahan baju seragam dan yang lainnya telah ditetapkan oleh pihak sekolah agar tidak terjadi perbedaan. Nah, ini memang semua sekolah menerapkan pakai seragam yang sama gitu, tidak dibedakan, sehingga semua siswa disamakan nih, disamakan dan tidak ada yang dibedakan. Kenapa aturan sekolah menerapkan pakaiannya sama? Supaya tidak ada kesenjangan sosial, tidak ada iri, tidak ada jarak. Jadi yang kaya, yang punya uang itu kan nanti kalau dibedakan bajunya bagus, sepatunya bagus ya. Kalau yang nggak punya kan kasihan, bajunya bajunya udah lecek, udah beler atau udah kusam ya, sepatunya jelek, udah bolong, udah pokoknya kasihan. Nah, jadi setiap sekolah itu menerapkan aturan itu. Kan di YWK juga begitu ya, sepatunya semua sama, seragamnya sama ya. Nah, itu supaya tidak ada perbedaan. Nah, ini salah satunya. Kalau kita misalnya dengan aturan seperti ini kan kita bisa lebih sederhana ya, artinya tidak memakai pakaian yang bagus, seragam yang bagus, atau sepatu yang bagus ya. Itu maksudnya. Jadi kita kalau mau membiasakan pola hidup sana, mulai sekarang membiasakan atau wajib mematuhi peraturan ya, baik di rumah, di keluarga, di sekolah, atau di masyarakat, dan umumnya untuk negara. Nah, pola hidup sederhana berarti kita mengikuti peraturan yang ditetapkan
Ya, jelas. Dengan begitu kita tidak perlu memboroskan uang untuk pakaian. Iya ya, kalau kita sederhana kita tidak boros uang untuk beli pakaian, sepatu, buku dan sebagainya. Contoh peraturan lain dari sekolah adalah apa? Selain tadi memakai baju seragam ini, yaitu hadir tepat waktu di sekolah. Karena orang yang terbiasa tepat waktu dan disiplin cenderung tidak akan berperilaku boros karena kegiatannya dilakukan dengan efektif dan efisien. Nah, ini nih yang sangat jelas sekali, hadir tepat waktu di sekolah. Nah, apalagi sekarang kita BDR, ayah sudah menginstruksikan tolong absen tepat waktu. Nah, buktinya kan masih ada yang jam 10 ya, jam 9. Nah, itu tidak tepat waktu. Coba tolong mulai dari hal yang kecil ya. Kalian absen di WA atau di Google Form yang ayah siapkan, tolong absen. Tugas juga tepat waktu. Nah, itu awal dari hidup sederhana, membiasakan karakter hidup sederhana. Tolong ya. Ayah yakin kalian bisa. Jadi di sini sudah jelas bahwa kalau orang membiasakan hadir tepat waktu di sekolah itu terbiasa dan karakternya cenderung disiplin dan tidak akan berperilaku boros. Ini sangat jelas sekali ya. Nah, itu anak-anak ya, mudah-mudahan anak-anak mengerti. Nah, ini contohnya ya, tidak dibedakan nih, ini sepatunya sama, ini sepatunya sama, cuman ini beda nih. Nah, ini salah. Ini berarti anaknya nggak disiplin. Ini kan sama, oke? Pakai dasi ya tuh. Nah, ini supaya sama logo juga, oke? Nah, itu contohnya ya, sebagian contoh kecilnya. Nah, tugas hari ini adalah, dan ini tidak ada di buku paket ya, kalau materinya bisa Anda baca di halaman 25 sampai 27, itu materinya. Ayah di sini menampilkan, menjelaskan ringkasan dan sumber yang lain. Nah, pertanyaannya ini adalah silakan kalian catat di buku tulis, kemudian dikerjakan ya. Jelaskan air yang baik digunakan oleh manusia. Nah, tadi kan udah dibahas ya, air yang baik itu air yang bagaimana, air apa. Kemudian apa yang menyebabkan kualitas air tawar di perkotaan menurun? Kenapa air di perkotaan menurun kualitasnya nih? Apa yang menyebabkan? Tadi udah ya jelaskan, oke? Selain air, sumber daya alam apa yang bisa kita hemat penggunaannya? Selain air apa nih sumber daya alam? Itu kan banyak di alam. Tentu kalian tahu. Nah, silakan Anda cari apa selain air yang bisa kita dihemat penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 4, apa tujuan sekolah menerapkan peraturan memakai seragam sekolah disamakan? Apa alasannya? Tadi udah jelas juga ya sama ya. Nomor terakhir, berikan satu contoh penghematan yang dapat kamu lakukan di rumah. Nah, ini bebas, satu saja. Contoh boleh 2, boleh 3 ya. Bagaimana contoh kegiatan yang menghemat yang bisa kamu lakukan di rumah, oke? Nah, itu anak-anak pertanyaannya dan materi kita hari ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian bisa mengerti, kalian lebih disiplin waktu, disiplin seragam nanti ya kalau udah masuk sekolah, dan disiplin yang lainnya. Mudah-mudahan kalian mengerti lebih baik lagi, karakter kalian lebih kuat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.